Halo, sambutlah kehadiranmu di siniar Sang Pelipur. Di sini, kisah dan rahasia terpendam yang terlalu canggung untuk diungkapkan, tapi juga terlalu berat untuk dipikul sendiri, akan dibacakan dan saling didengarkan, tanpa mengkhianati privasi kamu. Sang Pelipur maknanya adalah penawar bagi luka-luka. Ceritakanlah pada mereka yang mendengar, meskipun lukamu itu tidak sembuh dengan segera. Sang Pelipur mengajakmu untuk merangkul keberanian bercerita. Harapannya, kamu bisa sedikit bernapas lega, dan kecilnya kebahagiaan dalam hidup kita dapat dimaknai dengan sepenuh hati. Seorang yang tidak dapat kami sebutkan namanya, suatu hari bercerita tentang bagaimana ia tidak sanggup pulang ke rumah, sebab rumah yang ia mimpikan nyatanya tidak pernah hadir. Di mata awam, dia terlihat seperti orang biasa. Tak ada yang mencolok. Namun dalam kesendiriannya, dia menyimpan banyak beban tak terlihat. Hatinya dipenuhi kegelapan yang tumbuh dari luka-luka masa kecilnya. Sebuah trauma yang menyelimutinya seperti bayangan yang tak pernah pudar. Bantuan psikiater kini senantiasa hadir. Teman kita ini adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Tidak ada perbedaan antara dirinya dengan anak-anak lain saat itu. Dia akan bermain, tertawa, berbaring, kemudian memandang dunia dari kacamata anak-anak seperti yang terjadi dengan yang lainnya. Namun, saat kelas 3 SD, kisah soal makan permen bersama teman-teman sepermainan tidak lagi manis. Teman kita harus rela sebab konflik dalam keluarga membawa banyak dampak dan perubahan. Keluarganya pindah, tapi urusan sekolah tidak pernah jauh lebih mudah juga. Di saat keluarganya memutuskan untuk pergi ke kota seberang, ia mesti menanggung perasaan sendirian di rumah pamannya demi melanjutkan sekolah. Kemudian, untuk melepas rindu, ia akan pulang ke rumah orang tuanya sebulan sekali. Sayangnya, paman tidak begitu baik. Teman kita ini akan berangkat sekolah di pagi-pagi buta. Lalu, ia akan pulang dan melanjutkan pekerjaan rumah dan berbagai pekerjaan lainnya. Tidak jarang, sang paman akan bermain kasar saat ia telat pulang ke rumah, atau mencuri waktu untuk sekedar bertemu kawan. Tamparan, tendangan, dan makian kini sudah tidak asing lagi untuknya. Tidak kuasa menahan perlakuan sang paman, teman kita ini akhirnya memutuskan untuk pergi menjauh dan menetap di sebuah masjid. Berbekal izin dari pengurus masjid dan janji untuk membantu mengurus masjid, ia resmi meninggalkan rumah sang paman. Lagi-lagi, urusan ekonomi orang tuanya tidak pernah berada di sisi teman kita. Kesulitan finansial membuat teman kita kesulitan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dengan tertatih-tatih melanjutkan hidup seorang diri, dia memutuskan untuk melanjutkan hidup selama 3 tahun di dalam sebuah masjid. Dan anak sekecil dirinya akan menghadapi banyak sekali tantangan hidup sendiri. Meskipun begitu, tidak satupun keluarga, termasuk pamannya, mencari entitas dirinya.
sang paman baru turun tangan saat dia tahu bahwa dirinya tinggal di masjid bertahun-tahun. Tentu saja, sang paman dan seluruh keluarga dari ibunya marah besar. Ia dicap membuat aib bagi keluarga, memalukan, dan hanya membuat kecewa saja. Yang lebih menyakitkannya, tidak ada pembelaan dari sang ibu. Hanya sang ayah yang mati-matian membela. Tapi tidak banyak yang sang ayah dapat perbuat. Ayahnya sudah kalah suara. Pengalaman itu merubahnya menjadi sosok yang tak lagi melihat keluarga ibunya dengan mata yang sama. Dia memilih untuk memutuskan ikatan dengan keluarganya, di mana kekecewaan, ketidakpuasan, dan kemarahan bersatu menjadi satu ketika merasakan perlakuan yang diterimanya dari keluarga ibunya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, langkahnya melanjutkan ke tingkat madrasah sanawiyah, memberinya pengalaman yang begitu berarti. Di asrama sekolah ini, dia menemukan kenyamanan dan kehangatan. Saat menginjak kelas 2 dan 3, guru-gurunya sering memintanya untuk menggantikan para guru dalam mengajar kelas di tingkat yang lebih rendah. Kepercayaan ini membuatnya sering mendapatkan penghargaan berupa uang dari para guru yang memintanya untuk bertindak sebagai pengganti. Hari demi hari berganti. Teman kita mendapat kabar buruk dari rumah. Ibunya sakit usus buntu. Dan pihak rumah sakit mencoba meyakinkan keluarganya bahwa ibunya harus segera dioperasi. Seluruh keluarga ibunya telah ia coba hubungi, tapi tidak satupun dari mereka yang mau memberikan pinjaman. Tidak cukup diberi penolakan, dirinya harus dengar ungkapan yang menyakitkan dari keluarga sang ibu. Ngapainlah operasi-operasi segala, buang-buang uang, ntar juga sembuh sendiri. Gak akan mati ibumu. Bantuan tidak terduga muncul dari orang-orang tanpa ikatan darah, seperti para guru dan teman-teman sekolahnya yang dengan tulus bergandengan tangan untuk mengumpulkan dana guna menyokong perawatan ibunya. Meskipun demikian, ketika dia berbagi keluh kesah tentang perilaku keluarga ibunya, tidak ada respon apapun terlihat dari ibunya. Seperti kejadian tersebut dianggap sebagai mimpi yang tak pernah terjadi. Di tengah keheningan itu, sang ayah tetap menjadi benteng kokoh yang setia dan pembela yang tak tergoyahkan. Ini adalah memori paling gelap dalam sejarah hidupnya. Yang paling banyak karena dipenuhi rasa benci, kesal, marah, dan kecewa. Sejak saat itu, dia menjadi pemberontak dalam keluarga ibunya. Dengan cap pembangkang yang tak terhindarkan. Namun, di sudut lain, sang ibu turut berdiri membela keluarganya, merangkul peran sebagai pihak yang dianggap bersalah. Dia putuskan bahwa rumahnya bukan lagi sebuah rumah. Ia menjadi lebih banyak tinggal di luar rumah karena hal ini. Masa kecilnya berlalu di antara bayang-bayang masalah keluarga. Realitas yang tak seharusnya diemban oleh bahunya yang masih kecil. Masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan riang gembira bermain terasa jauh baginya. Kekurangan perhatian dan kasih sayang dari keluarga membentuk dirinya, membuatnya mencari cahaya dalam dukungan orang-orang di luar sana.
Trauma masa kecilnya menjadi beban yang ia bawa hingga dewasa. Sebagai orang dewasa, kini ia rutin melakukan pertemuan dengan psikiater untuk memulihkan luka-luka itu. Teman kita ini juga sekarang rutin dalam melakukan pekerjaan yang mendukung anak-anak agar tidak mengalami hal yang ia lalui sebelumnya. Di akhir obrolan kami, dia berpesan, sekecil apapun yang kita lakukan pada anak-anak, apabila jika dilakukan berulang-ulang, maka itu akan tertanam di dalam memori sang anak dan akan memberi pengaruh pada karakter dan cara dia menjalani kehidupan saat dewasa. Jadi, jika kita melakukan hal-hal baik, maka di masa depan dia juga akan melakukan hal-hal baik. Sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal kurang baik, maka di masa depan dia akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Menjadi manusia bukanlah pilihan kita. Kita bahkan tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi orang tua kita nanti. Apalagi soal keputusan lahir ke bumi. Tentu bila ditanya sekali lagi oleh Tuhan dengan kesadaran penuh, mungkin kita akan merenungkannya dengan waktu yang lama sekali. Mungkin seumur hidup kita, apakah kita betul-betul ingin terlahir? Sampai jumpa lagi, kawan setia. Semoga kita bertemu kembali pada awal yang baru.